Masih di Ini Talk Show. Oke, Mbak Nana punya idola nggak sih? Idola? Iya. Banyak atuh Kang. Siapa yang diidolain banget sama Mbak Nana? Banget. Iya. Tergantung beda-beda idola apa dulu nih. Kalau misalnya musik tuh aku suka slang kalau musik. Oh, slang. Kalau komedian aku suka Kang Sule. Makasih. Tergantung kan. Tergantung bidang apa. Masing-masing tuh ada. Sukanya tuh beda-beda. Kalau di politik? Nah agak susah tuh kalau politik tuh. Politik. Atau enggak pemimpin Pemimpin gitu. ya? Iya, sosok pemimpin. Sosok pemimpin luar negeri apa dalam negeri? Dalam negeri aja, kalau luar saya kurang tahu. Siapa ya? Kalau saya sih kerap wawancara pejabat-pejabat. Saya senang idola dalam arti yang saya senang diwawancara ya. Presiden Habibie tuh selalu hangat kalau diwawancara. Cerita soal cinta bisa, cerita soal demokrasi bisa, cerita soal persoalan negeri bisa. Jadi Presiden Habibie itu salah satu idola saya lah kalau untuk diwawancara tuh. Luar biasa. Tapi Mbak Nana juga kan banyak yang mengidolakan Mbak Nana ini. Cara menghadapi mereka gimana sih? Kalau misalkan di luar kota gitu kan, apalagi yang ribuan gitu, gimana sih? Kalau udah minta foto, sibuk. Saya kalau misalkan di luar kota. Kalau Kang Sule gimana? Kan pasti dikejar-kejar cewek-cewek banyak. Ibu-ibu sama banyak. Terutama ibu-ibu hamil. Iya. Kalau nggak nyubit, jambak. Udah. Jadi saya mah pasrah kalau misalkan turun dari panggung, ya Sule, ya Bu, ya. Jambak-jambakin. Oh justru jambak ya? Iya, karena gemes katanya. Gemes ya? Ya saya harus pasrah aja karena kan mereka nonton saya. Udahnya baru nangis saya. Karena sakit ya. Ibu hamil kenapa kira-kira? Pengen anaknya kayak Kang Sule kali atau gimana? Nggak tahu, makanya saya juga, kok ibu hamil mau dipegang perutnya mas, saya harusnya bilang amit-amit, saya bilang begitu. Nggak apa-apa, saya Sule aja. Kalau bilang amit-amit mah dalam hati dari tadi juga udah, katanya begitu. Iya. Tapi ada nggak seseorang itu yang benar-benar menggilai Mbak Nana gitu sampai dia tuh pengen tahu banget tentang Mbak Nana? Mungkin ada ya, soalnya gini, bedanya jurnalis sama artis gitu menurut saya ya, itu kan kalau artis itu kan memang apa namanya pekerjaannya menuntut harus punya fans dan sebagainya untuk kalau wartawan atau kalau host talk show seringkali interaksinya tuh lebih interaksi. Mbak Najwa apa sih yang lagi seru sekarang, atau Mbak Najwa gimana sih politis yang itu, ini isu ini gimana sih? Jadi interaksinya tuh lebih interaksi ngobrol, tanya pendapat, bukan interaksi yang sampai melus perut kayak Kang Sule gitu, nggak kayak gitu. Nggak ada, berarti nggak ada yang sampai ekstrim gitu, nggak ada? Ada beberapa, tapi itu bagian dari inilah. Sampai gimana sih ekstrimnya? Ya ada yang sampai ke rumah gitu, nungguin, nggak mau pulang, itu ada. Terus ada yang setiap pokoknya setiap kali saya siaran dimanapun selalu ngikut gitu. Itu ada kayak penggemar gitu. banget berarti ya? Ya alhamdulillah. Sama kayak juga waktu itu saya waktu main ke Subang kalau nggak salah, ada ngejar-ngejar saya padahal naik mobil, Sule, tunggu Sule, tunggu. Siapa, saya bilang udah jauh banget itu. Saya berhenti, pas lihat bapak saya ketinggalan. Iya. Tapi kan kalau ya public figure itu kan beda-beda cara ya, cara menghadapi. Kalau Mbak Nana sendiri menghadapi penggemar yang ekstrim, gimana sih caranya? Apa tegas atau gimana? Enggak sih, maksudnya di satu sisi tentunya tersanjung ya kita kalau misalnya ada orang yang ngefans segitunya itu tersanjung. Tapi kalau memang sampai mengganggu, waktu itu memang ada yang sampai mengganggu privacy. Kalau itu kemudian ya saya minta suami saya gitu ngomong ngadepin, atau minta keluarga untuk ngomong ngadepin. Ada tuh waktu itu yang nelpon mulu kan, nggak berhenti-berhenti. Tengah malam terus nyamperin ke kantor, nyamperin kemanapun, itu udah stalkernya agak serem sih waktu itu. Pas udah itu ya udah saya minta suami yang ngadepin. Tapi selebihnya sih alhamdulillah seneng-seneng aja sih kalau ketemu pemirsa tuh seneng-seneng aja bisa diskusi. Iya, luar biasa sekali, tepuk tangan buat Mbak Nana. Oke, kalau begitu pada malam ini ada seseorang yang sangat mengidolakan Mbak Nana. Siapa dia? Langsung saja, inilah dia orangnya. Kebalik ini lah. Nah kan?
mengidolakan dia, masa dia mengidolakan aku ah? Enggak, ini kan ada tim bintit Badan Intelijen ini talk show. Ini Mas Tama tuh benar-benar mengidolakan. Makanya ini kita tanya sekarang. Iya. Luar biasa sekali. Mas Tama emang mengidolakan Banana? Sangat. Sangat? Iya. Enggak mengidolakan saya? Kang Sule juga, makanya karena Kang Sule mau pindah ke net, ya udah alhamdulillah. Kalau Najwa kan agak susah gitu ya. Oke, luar biasa Mas Tama. Tepuk tangan, silakan duduk bersama. Aduh, aku GR banget. Ya, tapi CEO sebelumnya terbaik. Beneran aku masih agak deg-degan masa mengidolakan. enggak nyangka. Enggak. Makanya nanti kita kupas ya. Bener nggak nih mengidolakan Mas Tama ini? Saya sih biasanya kalau manggil... Saya mengidolakan dia kok, mengidolakan Mas Tama. Iya, Mbak Nana Mas Tama mengidolakan Mbak Nana. Mbak Nana mengidolakan saya. Iya. Saya mengidolakan Mang Aib. Oke, sebelum ngobrol-ngobrol, tapi saya mau mengucapkan selamat dulu kepada Net TV yang mendapatkan penghargaan sebagai The Best in TV Broadcasting Industry. Yes. Luar biasa. Ini sebetulnya agak susah membacakannya, tapi saya coba ya. Coba baca. Dalam ajang strategi Performance jangan dipindahin. Performance Execution Excellence Award Aku 2000. bantuin Kang, aku bantuin. Bantuin dong. Nah, gitu. Selamat kepada Net TV yang sudah dapat penghargaan dalam ajang strategi into Performance Execution Excellent Awards 2016. Maksudnya itu ya. Dan Mas Tama juga katanya mendapatkan penghargaan itu juga ya. Apa tadi? Sebagai the best chief strategy execution. Dan ini bukan penghargaan pertama, udah bolak-balik, udah bosen kali Mas Tama dapat penghargaan. Udah berapa kali nih Mas Tama mendapatkan penghargaan? Beberapa kali lah. Beberapa Sering. kali. Tapi yang kemarin ini emang keren banget sih. Aku juga pas dengar dapat itu langsung WA Mas Tama. Iya. Ikut Bagaimana bangga. perasaan saya? Perasaan Ini Najwa objeknya, jangan saya. Oke, kan ini harus ditanya dulu nih, Iya, tanya bagaimana dulu. perasaannya nih? Iya Kan pasti bangga lah sebagai TV baru gitu ya, yang berusaha memberikan sebuah acara yang bukan hanya mengejar rating tetapi inspiring gitu ya, memberi value baru kepada masyarakat begitu. Ya itulah usaha kita dan ya gitulah. televisi masa kini yang selalu menyuguhkan inovasi dan inspirasi untuk siapapun ya. Amin. Sekarang ke topik Mbak Nana. Mbak Nana kaget nggak melihat yang mengidolakan seorang Mas Tama? Kaget karena benchmark saya itu, karena kalaupun misalnya ada orang bilang wah kasih masukan bagus, pujian untuk Mata Najwa itu selalu senang. Tapi kalau misalnya pujiannya dari the best CEO, orang yang sangat dipandang di industri ini, itu beda gitu. Dan saya tuh kalau misalnya ada acara Mata Najwa lagi bikin apa gitu, saya selalu nanya, Mas Tama sempet nonton nggak, atau kasih masukan dong gitu, karena ya itu masukan dari orang yang sangat paham industri ini tuh beda. Jadi begitu tahu di buku catatan Najwa juga saya minta Mas Tama untuk ngasih endorsement karena beda gitu. Dapat masukan, dapat komentar dari orang yang sangat paham, itu beda. Jadi tersanjungnya tuh double gitu, Kang. Berarti Mbak Nana juga mengidolakan Mas Tama dong? Tadi udah dibilang awal kan? Di bentang-bentang kita ini jadi dia. Enggak. Nah, Mas Tama sendiri apa yang membuat Mas Tama mengidolakan Mbak Nana? Ya karena wajar aja ya buat saya ya, karena kebanyakan acara televisi sekarang itu kan ya sekedar menghibur mungkin ya, tetapi tidak memberi value kebanyakan gitu, tidak memberi nilai lebih kepada pemirsanya. Nah, di Mata Najwa ini menurut saya ya walaupun acara kompetitor ya, tapi dalam hal ini saya mengaguminya gitu. Jadi kalau misalnya ada acara Najwa yang episodenya saya miss you, atau saya lagi pas di luar negeri atau traveling gitu, saya berusaha cari di digital ya untuk lihat ngapain lagi nih Najwa gitu. Dan saya nggak kebayang ya jadi bintang tamu di acara Najwa tuh kayaknya stres juga gitu ya beberapa orang. Ini nggak stres, kemarin aku undang stres nggak? Enggak. Saya kebayang kalau Najwa tuh nanya tuh kayaknya wah gila gitu, luar biasa gitu ya. Cara dia nanya dan segala macam, dan akhirnya outputnya juga memberi value gitu ya. Sehabis nonton acara itu tuh juga inspiring gitu ya, memberi kita jadi nilai lebih sebagai penonton tuh, bukan cuma sekedar cuman sekedar terhibur gitu ya. Terhibur pasti perlu ya, nama semua acara televisi. Tapi ada sesuatu yang bisa diambil ya, sesuatu positif. Iya, gitu ya. begitu, dan tentu itu menginspirasi saya. Dan acara seperti Mata Najwa bukan konsep acaranya, tetapi inspiringnya value yang diberikan oleh acara tersebut justru menginspirasi net
gitu ya, bagaimana acara-acara kami dengan bentuk yang lain gitu ya, seperti ini talk show atau drama-drama kita dan sitkom yang lain juga memberikan value dengan cara yang berbeda begitu ya gitu. Jadi bukan cuma sekedar mengejar rating aja gitu ya kan gitu. Ya. Tidak cuma sekedar mengejar rating. Ya. Iya. Jadi konsep apapun konsepnya tetap harus ada yang disampaikan kepada masyarakat. Betul Luar gitu ya. Tadi Mbak Nana bilang Mas Tama ini seorang pemimpin yang kece ya. Tapi dulu saya pernah baca waktu itu di internet, tapi internetnya juga mati. Cuman saya baca lagi, Mas Tama ini katanya pernah sekolah militer di Amerika waktu itu. Iya kok iya. Kenapa bahas sekolah militer ya? Iya, benar. Iya betul. Iya. Nah ini kebawa nggak di pekerjaan yang sekarang? Ya pasti ya, kan namanya juga pendidikan ya, kan memberi beberapa value-value soal kedisiplinan, teamwork dan lain sebagainya, itu aja sih sebenarnya. Oke. Ya, kenapa sih gue yang ditanya ya? Kenapa? Nggak apa-apa kan belajar, Saya kan saling bintang belajar. tamu yang buat surprise, kenapa jadi saya yang dikorek nih? Kok kayaknya saya kejebak ya di sini ya? Kalau boleh malah aku yang mau nanya-nanya. Kang, lanjut Kang. Spesial dong, biasanya kan Mas Tama yang nanya-nanya saya sekarang nanya-nanya Mas Tama. Ya kan? Itu. Oke, Mas Tama, ini ada tokoh idolanya Mas Nah Tama. ini dia nih, ini gue kok nggak tahu ya. Ini sangat mengidolakan sekali. Ini kenapa gue yang jadi dikerjain ya? Mas Tama Tadi ini- gue disuruh ngerjain. Nah, Sua kenapa jadi gue? Karena Mbak Nana bisik sama saya, kita balik kerjain katanya begitu. Gitu ya. Oke. Nah, aku lagi nih emang bisa banget. Ini sosok yang sangat diidolakan oleh Mas Tama ya. Pengen Saya juga tahu nggak siapa nih gua Siapa dikerjain dia? apa lagi. Kita langsung saja. Inilah dia orangnya. Pak Mario. Wah. Pak Mario Sepuh. Baik. Ini pas cocok banget di rambutnya hari ini. Oke. Ini saya malam hari ini. Agak nemu, Pak Mario rambutnya sekarang Ya, lebih kebetulan. lebat dari kemarin. Ya, ini saya kesini kebetulan tadi. Saya boleh duduk ya? Silakan, Mas Tama. Saya sempatkan untuk mampir ke salon dan saya bleaching. Terima kasih. Oke. Ini katanya Mas Tama memang mengidolakan beliau. Ya, kalau dari segi yang bervalue ya, itu Najwa gitu. Oke. Tapi kalau yang cuma sekedar buat menghibur pada saat kita stres dan lain sebagainya itu ya Bang Mario Sepuh ini ya gitu. Oke. Terima kasih. Berarti Mario Sepuh ya. Ya kebetulan gini Kang Sule, pas waktu itu sekali dia bikin gini kan, terus saya panggil anak-anak ini talk show, saya bilang, ini si siapa namanya? Yusuf, bagus juga nih begini-begini, kita bikin agak sering gitu ya kan. Akhirnya kan makanya banyak gimmick-gimmick ini, Najwa. Gimmick-gimmick dia jadi siapa gitu. Sebagian besar sih gagal ya, menurut saya ya. Cuman Gagal. ya kadang-kadang berhasil gitu ya. Apalagi terutama dia jadi Mario Sepuh gitu ya. Oke, ya. Kalau begitu mungkin Mas Tama biasanya melihat di televisi, mungkin Mario Sepuh ada sesuatu yang mau Jangan disampaikan. buat kita sebagai Ya. pekerja broadcaster Pekerja ya. broadcast mungkin. Terima kasih. Sahabat baper. Malam hari ini merupakan suatu kehormatan untuk saya karena saya bisa bertemu langsung dengan idola saya, Bapak Wisnu Tama. Lebay. Di mana Lebay loh. dia tahu kenapa saya sangat suka sekali dengan TV ini ya. Nah, itu yang membuat saya itu kenapa sering sekali ditampilkan di sini karena salah satu kecintaan saya terhadap televisi ini. Dan hari Kayaknya ini lu gak saya- perlu carmuk deh. bukan. Ini bukan cambung, tapi ini sudah dibuktikan oleh beberapa teman-teman saya bahwa net itu selain bagus, menginspirasi juga gambarnya bagus dan juga Re, yang sopan dong. Iya. Ini ada Iya. Najwa juga. Metro TV ya. di Metro TV juga sama Iya karena dong. Nah, net aku itu udah bukan sama. Wapemret. Oh, udah bukan Wapemret ya. Sekarang fokus ngurusin Mata Najwa aja. Betul sekali. Dan mudah-mudahan saya juga akan pindah ke sini gitu ya. Ya.
Ke sini tuh ke Metro atau ke Net? Ke belakang kebetulan. Seperti itu. Pak Mario grogi, kelihatannya kok agak... Enggak, kebetulan AC-nya tiis banget gitu ya. Jadi apa yang disampaikan tadi? Pesannya Kita mau mendengarkan pesannya yang bisa diambil sama penonton. kita nggak ngerasa ada apa? pesan apa-apa dari tadi. Tidak ada ya? Ngomong nggak jelas. Ya. Tentang broadcasting Ya. tadi bilang. Ada Oke. nggak yang Mata perlu Najwa. disampaikan? Najwa baru Oke. bikin buku Nah, nih. Ya, ini, buku. Oke, catatan kita- Najwa. Catatan Ya. Najwa. Ini bagus ya, Udah baca? Belum. Saya melihat dari covernya saja sudah bagus, apalagi seorang Najwa ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ya. Ya. Oke, kita akan berbicara soal apa ini? ini buku ini. Soal buku. Ya. Yang lu belum Anda baca? Ya, buku itu adalah jendela dunia. Ya, Seperti membaca. kita tahu. Ya, jadi rajinlah membaca buku. Ya. Sehingga Iya, Mata Najwa. Pak Mario biasanya nggak begini. Kok ada Mas Tama jadi begini? ya ini mungkin pengaruh atmosfer ya. Ya, karena apa saya katakan tadi, buku itu adalah jendela dunia. Oh, Karena apa? Karena kalau jendela kos-kosan pasti lebih agak lebar. Gede, ya, lebih agak besar, lebar ya. Baik. Jadi penting nggak membuat buku kayak begini, Mbak Nana bikin catatan-catatan? Penting nggak menurut? Ini talk show bikin buku juga dong. Ini mau tanya nih, kira-kira ini talk show mau bikin nggak? Buku apa kira-kira? Buku gambar, saya rasa bagus ya. Kalau bikin, nanti kita akan kasih. Mewarnai. Ya, seperti itu. Pak Mario, kayaknya saya harus mengucapkan terima kasih sebelum Pak Mario Sama-sama. pingsan ya, karena Sama-sama. kelihatan dari sekarang ini kalau beda dulu nggak seperti ini, sekarang kok agak ini gitu. Nggak lucu ya, kurang lucu ya. Mungkin saya harus latihan lagi ya. Oke, terima kasih juga Mas Tama yang sudah datang di ini talk show. Terima kasih banyak Pak Mario. Pak Mario juga terima kasih. Sama-sama. Jangan Sule. kapok ya Pak Sukses Mario ya. selalu, Lain Undang kali terus aja ke net. Saya suka sama net. Ya. saya tahu apa tujuan Anda yang Anda omongkan Sama ya. kita sama-sama tahu lah ya. Oke, akan ada siapa lagi yang hadir di ini talk show? Nanti kita akan hadir lagi setelah yang satu ini. Di sini aja.